मंजिले रुसवा है, खोया है रास्ता, आए ले जाए इतनी सी इल्तिजा, ये मेरी जमानत है, तू मेरी अमानत है। Halo sahabat bintang, kembali di Pojok Bollywood. Dan kali ini saya sendiri aja sih, nggak ada rekan saya Mas Supri Ngemeng, tapi saya ditemani oleh seorang pemuda asal Maluku Utara bercita rasa India. Pemuda ini, for your information ya, saya tunggu hampir almost 1 tahun. Dia hype banget, dinanti oleh penggemar-penggemar saya yang kerap menonton saya dan bintang-bintang Bollywood ya dari tahun 2014, dan akhirnya alhamdulillah ya bisa ketemu dengan Mas yang satu ini. Kita langsung aja, Mas Gunawan. Halo Mbak. Halo Mas Gunawan, namanya itu Gunawan Muharjan. Iya. Benar. Benar. Gunawan Muharjan. Muharjan, oke. Aku pikir kalau dari Maluku itu ada marganya gitu. Kayak aku kan Valeska Soisa. Iya, Cuman benar. kalau dari di Ternate enggak ya ternyata. Ya? Enggak. Oke. Apalagi khususnya kalau di tempat Gunawan itu pakai nama orang tua. Jadi Muharjan ini nama orang tua? Muharjannya nama orang tua. Oh gitu, baik. Gitu. Jadi nggak ada apa namanya, kamu dari marga mana, kamu dari marga Oh nggak mana. ada ya kalau di sana ya? Iya, pokoknya kalau di sana tuh kalau biasanya kalau dari Maluku kan mereka nanya marga kamu apa, kayak gitu, marga kamu enggak, tapi kalau di sana kamu anak siapa. Kayak Oh gitu. begitu. Iya. Oke. Walaupun kita ke kota, walaupun kita kemana tuh ditanyain itu, kamu anaknya siapa, kamu anaknya siapa. Soalnya kalau nanya marga ya kita nggak punya marga. Oh gitu ya. Tapi kalau bahasa misalnya gini, kayak tadi, kamu anaknya siapa itu masih begini nggak? Ale anaknya siapa gitu? Pasti Ale, Beta itu masih sama. Kalau di sana nggak pakai ale, C. nggak pakai beta. Jadi apa tuh bahasanya? Di sana ngana. Oh nggak, kok kayak Manado? Iya, karena kan dekat kan? Iya Di sih sana. memang dekat. Dekat. Jadi Tora mau bicara bahasa apa di sini? Nah, ya begitu. kan? Begitu. Kayak Jadi jadi baru pakai torang, Torang. terus pakai ngana, pakai kita. Kayak kita. Oh gitu. Jadi lebih agak kayak udah Manado ya. Iya. Bergeser. Luar biasa. Nah, berarti Gunawan ini memang benar-benar berangkat dari Maluku ke Panggung Lida. Itu baru pertama kalinya ke Jakarta. Benar. Serius? Serius. Wow. Itu apa ya? Bisa dibilang ini adalah perjalanan Gunawan yang pertama kali dan langsung jauh gitu loh. Oke. Karena sebelumnya itu Gunawan kan nggak pernah gitu untuk nggak pernah keluar kota gitu, nggak pernah ada urusan sampai harus keluar kota, nggak pernah. Itu karena di sana kalau kemana-mana harus orang tua tahu dan harus ada Tapi persetujuan kan orang Gunawan tua. udah gede. Iya sih, Tapi tetap harus tahu. tetap harus kayak gitu. Nah waktu Gunawan mau bilang ke papa, deh mama bilang Gunawan mau ada pergi nih ke Jakarta tuh, Ya. for menyanyi. Ini sebenarnya Bollywood atau ranah apa di sini? Ya kan, ini TV lokal kayaknya gitu ya. Benar. Nah Gunawan bilang, for Gunawan pe papa nih bagaimana ngomong waktu itu deh mama? Sebenarnya yang Gunawan sampein Bapak itu sebenarnya tanpa Gunawan sampein, Bapak juga udah ngedorong Gunawan untuk ya udah nak, kamu kapan ikut lidah? Kapan ikut lidah? Jadi pertanyaan-pertanyaan Bapak itu yang bikin akhirnya Gunawan itu semangat Terdorong. Bapak punya harapan kalau Gunawan itu bisa ikut lidah kayak gitu. Gimana nih? Ditambah lagi Gunawan itu memang semangat untuk ikut gitu loh. Jadi akhirnya pada saat itu Gunawan ikut tapi tidak ada niat untuk harus lolos. Oh, yang penting Yang ikut penting aja ikut karena aja dulu, kayak gitu. hasrat, passion Iya, aja ya. kayak gitu. Yang penting ikut aja dulu, untuk masalah lolos atau enggak itu adalah bonus kayak gitu. Jadi akhirnya Gunawan memutuskan untuk ikut dan tanpa orang tua tahu, tanpa keluarga tahu saat itu. Oh gitu. Bener. Waduh. Mereka nggak tahu.
Nah, saat Gunawan udah benar-benar udah dengar informasi kalau Gunawan harus ke Jakarta untuk audisi juri artis, itu baru ngomong ke orang tua. Kak, Mak, Gunawan alhamdulillah kemarin waktu Lida Gunawan ikut audisi dan Gunawan sekarang harus ke Jakarta untuk, itu pun ngomong karena harus keluar kota. Iya. Gitu. Karena kalau misalkan cuman juri artis di Ternate juga nggak bakal ngomong. Gitu. Karena keluar kota jadi harus kasih tahu sama orang tua kayak gitu. Jangankan ke Jakarta, ke Ternate saja. Kan Gunawan kan di Sidangolinya kan, ke Halmahera Baratnya. Jadi Gunawan ke Ternate saja itu benar-benar harus, Mak, Pak, Gunawan ke Ternate. Terus ditanya lagi, kamu ke Ternate tinggalnya sama siapa? Tinggalnya di mana? Oh, details ya. Harus, iya. Ada anak cowok dan sudah besar. Iya benar. Emang berapa bersaudara sih? Gunawan kalau saudara kandung Gunawan bersembilan. Kalau Banyak kandung. juga ya. Iya. Kalau Gunawan yang ke? Kalau kandung gimana ya? Silsilah keluarga Gunawan tuh masuk banget. Ada anak angkat maksudnya? Gunawan adalah anak angkat di keluarga angkat gitu. Anak angkat di keluarga angkat. Iya. Oke. Jadi Gunawan kan punya keluarga angkat nih. Nah kalau keluarga kandung Gunawan cuma 3 bersaudara. Oke, I see. Di keluarga kandung. Tapi kalau di keluarga angkat Gunawan cuma 2 bersaudara. Gunawan sama kakak Gunawan saja. Yang dari kecil Gunawan di situ. Oh Kayak gitu. Nah, terus ibu Gunawan juga kan nikahnya nggak sekali gitu loh. Nikahnya nggak sekali. Jadi punya anak dari ibu itu tuh bersembilan. Oh, I see. Itu kita agak bersembilan. Ini ya, agak bercabang-cabangnya. Iya, bercabang-cabang banyak banget pokoknya. Terus bapaknya Gunawan nikahnya 2 kali. Nah, kita bersaudara dari bapak. Aku bingung loh. Terus saudara kandung dari bapak. Itu kita berlima. Kalau dari bapak. Ya. Oke, Gitu. Ini sebentar. Bapaknya Gunawan ini Sultan Ternate jangan-jangan. Hah? Banyak bingung enggak ya? Iya, sama kayak Sultan Ternate juga begitu kan? Iya. Nah, Bapak Gunawan itu menikahnya 2 kali. Oh, gitu. Anaknya 2. Oh gitu. Kayak gitu. Jadi kita saudara, bisa dibilang saudara kandung nggak sih? Ya saudara memang. Iya, memang saudara kan? Iya, kayak gitu. Jadi Kan masih ada saudara kan? Iya, Seayah. seayah. Jadi seayah itu kita berlima. Kalau seibu kita bersembilan. Wow, oke. Nah, gitu. Nah, Gunawan tinggal di keluarga yang angkat ini. Yang harus dikabarin kemana itu ya di keluarga Tapi angkat. artinya masih sangat care ya dan sangat perhatian ya walaupun. Banget. Gunawan ya, tuh nggak berasa kalau Gunawan tuh anak angkat di situ. Luar biasa. Sama aja mereka perlakuin Gunawan sama perlakuin anak mereka sama aja. Jadi waktu Gunawan akhirnya untuk pertama kali pergi nih ke Jakarta kan, Bener. takut nggak sendiri? Enggak. Ditemenin nggak? Gunawan saat itu nggak ditemenin, kita kan nggak sendiri. Iya. Maksudnya Yang di asrama ya kan maksudnya apa? yang lolos dari Maluku iya, Utara itu kan ada bertiga kan. Oh udah ada temen-temen ya? Iya, jadi berangkatnya bareng teman-teman. Tapi teman-teman saat itu bergantungnya ke Gunawan juga. Padahal Gunawan juga baru pertama Padahal kali. Gunawan juga baru pertama kali keluar. Tapi Gunawan selalu diingatkan sama bapak, kalau kamu ke jalan-jalan kemanapun, jangan pasang muka yang penakut. Kata Pantesan bapak. dari tadi mukanya galak loh. Beneran. Iya. Ini matanya. Ya emang begini. Ini kayak India yang zaman di film kerajaan tuh. Jadi bener-bener kayak orang India ini kerajaan gitu ya. Iya kan, apalagi kalau udah ngomongin soal cinta, galak dia makin galak loh. Aku jadi takut ini. Iya, apalagi kalau orang India kan gitu. Kalau yang di kerajaan-kerajaan Iya, karena kan kan gitu kan. pakai itu kan, ada apa di bawah tuh kalau cowok ada cila kayak gitu kan, kayak silat-silat cila gitu gitu. kan, makin serem. Gitu. Oh itu jadi pesan bapak ya Iya, itu ternyata. jadi pesan bapak, jangan pasang muka walaupun kamu nggak tahu kota itu. Jadi harus pasang gimana ya? Muka kamu tuh harus bener-bener kayak so tau gitu. Oh gitu. Jadi nggak ada itu takut-takutnya Gunawan waktu pertama kali. Sudah. Oke. Bener sekali. Gun mau nanya dong, kalau penyanyi Ambon nih yang Gunawan ngefans siapa? Maluku. Waktu Gunawan masih sana Mita Talahatu. Mita Talahatu. Iya. Beta yang tahu tuh Mita Talahatu tuh siapa di Mita sini? Talahatu. Tidak tahu, serius. Serius? Itu Ambon mana? Tidak tahu lagi yang mana. Talahatu. Yang lain coba. Mita Talahatu sama Dodi. Dodi Latuhar Hari. Iya. Ya Tuhan. Jopi Latul tahu kan sih? Iya, Jopi Latul harusnya ngefans dong ya kan? Ya terus siapa lagi?
Kalau yang paling sering dengar lagu-lagunya itu Mita Talahatu. Oh, Mita Talahatu, tapi beta saya tahu, mohon maaf. Nanti coba Baru mungkin. Baru ya. Iya. Itu muda, anak muda. Anak muda. Oh ya, beta lupa nih. Anak muda soalnya kan Gunawan nih. Kalau India sukanya siapa? Kalau India banyak. Kalau India tuh suka semua deh. Pokoknya yang berbau tentang India tuh suka semua. Kenapa? Sampai dari kecil ya, bahkan udah suka sekali dengan India. Ini pengaruh dari mana nih, coba? Kalau pengaruh dari mana? Itu nggak ada pengaruh sama sekali tau. Beneran? Terus dari panggilan hati aja itu tiba. Iya, pokoknya kalau lagi kita lagi ngobrol nih panjang lebar, lagi ngobrol lagi asik nih. Tiba-tiba kalau ada dengar lagu, ada yang nyetel lagu India atau suling India, itu langsung diam sejenak. Langsung Apa yang dirasa Gunawan? Kayak gimana ya? Kayak naluri sendiri gitu loh. kamu ada keturunan India nggak? Nah, kalau itu nggak tahu. Itu nggak tahu. Oh gitu. Ah. Cuman kalau denger aja langsung hatinya kayak. Iya, kalau dengar lagu India terus dia langsung kayak pembawanya tuh langsung tenang gitu. Kamu suka dari karena film dulu apa udah langsung lagu? Enggak. Emang lagu? Emang apa ya? Mulai dari tradisinya suka tahu Gunawan. Apa tradisi India yang Gunawan tahu dan suka? Mereka itu apa ya? Kalau soal Gunawan nggak tahu ya bagaimana apa namanya keagamaan mereka. Gunawan nggak tahu bener, nggak terlalu menelusuri sampai ke dalam sana. Cuman kalau mereka di apa namanya sama dewa mereka aja itu mereka bener-bener sanjung banget ya. Betul. Sanjung banget. Betul. Terus apa namanya Krishna ya kan? iya kayak gitu. Mereka selalu pokoknya mendewakan banget gitu loh. Sampai dewa mereka juga ada Dewa Ganesha kalau nggak salah itu Ya, betul, yang Ganesh. gajah itu aja. Ya, Ganesha. Nah gitu. Jadi itu tuh kalau kita berpikir secara logika itu adalah hewan gitu loh. Tapi mereka apa ya? Mereka di tradisi mereka itu adalah dewa mereka gitu. Betul. Nah kan itu aja mereka bisa sanjung-sanjung dan mereka bisa begitu damai memeluknya. Iya, dan kental sekali ya. Kental sekali itu maksudnya. Itu. Jadi itu yang bikin Gunawan tuh kalau nonton tuh pokoknya ada aja nonton. Kalau nonton film favorit Gunawan tuh apa namanya? Apa? Series Mahabharata. Nah, ini dia. Itu tuh dari episode pertama sampai episode akhir Wih, itu Gunawan nonton ya? Nonton. Waktu berarti tahu dong kenal Syahir Sikh dan kawan-kawan. Tahu. Wih. Itu yang kelima Pandawa itu kan? Iya Tahu. dong. Ngefans juga waktu itu. Ngefans. Oh, lima Kan Pandawa. Gunawan bilang pokoknya apa aja yang berbau dengan India suka semua. Luar biasa. Kayak Kak, gitu. kalau gitu aktris India yang Gunawan suka siapa? Kalau artis India yang zaman dulu itu Amitabh Bachchan. Amitabh Bachchan. Amitabh Bachchan zaman dulu karena Gunawan kan ngikutin film dia waktu Jadul ya berarti ya. Iya jadul. Ada kelahirannya Amitabh Bachchan. 94 ya? Apa 95? 97 Gunawan. 97 loh. Dulu itu film apa namanya? Film Kabikusi Kabigam. Ya. Kabikusi Kabigam itu dulu di kampung. Kalau nonton harus bayar masuk. Ada rumah terus dia punya TV. Dia beli kasetnya, dia nyetel di sana. Terus kalau mau masuk nonton harus bayar. Oh, Karena gitu. di kampung dulu yang punya TV cuma satu rumah. Bayar itu berapa doang. Gunawan di zaman itu? Dulu tuh bayarnya 10.000. 10.000. Padahal itu rumah kan? Rumah orang kan? Rumah orang. Begitu di Iya, sana kehidupan karena dan mati. Karena di Sidangoli sih tepatnya. Oh gitu. Di Sidangoli. Apa namanya? Karena di sekampung itu yang punya TV masih jarang gitu loh. Oke. Jadi dia beli TV dan beli kaset khusus untuk sewa-sewa orang itu. Nah Gunawan kan waktu di masanya hype Mahabharata itu, Iya, itu kan fenomenal banget ya Banget. di tahun itu. Nah kamu waktu itu masih ada di Maluku Utara dong? masih ada di Maluku Utara. Kamu nggak pengen ada sampai pengen ketemu dan ngejar? Pengen banget. Gunawan tuh pengen banget. Jangankan apa namanya pemain-pemain Mahabharata. Pokoknya pemain-pemain film India pun pengen banget ketemu. Tapi udah sempet ada yang pernah usaha nggak gitu pengen ketemu sampai udah ke Jakarta? Belum ya berarti orang ke Jakarta waktu lidah. Iya, belum. Belum. Nah, tapi sekarang tuh pengen banget cari cara buat ketemu sama mereka. Yang pengen paling kamu ketemu siapa? Sarukan dong. Oh, Sarukan sama Hrithik Roshan. Kalau cewek? Kalau cewek Alia Bhatt. Eh. Alia Bhatt, terus Strada Kapoor, banyak pokoknya Rani Mukherjee, terus Kajol. Kajol ya. Iya.
banyak Kareena Kapoor. Kareena Kapoor. Banyak. Yes. Pokoknya suka India tuh dari film zaman dulu sampai film sekarang. Yang paling disuka itu tadi Kabhi Khushi Kabhi Gham filmnya. Itu zaman dulu. Kalau yang zaman sekarang agak sekarang Asiki. Asiki. Oh, Ashiki. Yes. Yes. Itu suka banget. Luar biasa. Jadi memang menyukai itu karena tiba-tiba kayak udah panggilan dari hati Udah aja. panggilan, iya benar, naluri gitu. Kalau pokoknya kalau ada yang nyetel film India, film apa tuh? Kayak gitu. Ada yang nyetel lagu, aduh langsung dengar langsung adem gitu, enak. Dan pertama kali menyanyikan lagu India, ingat nggak kapan? Aduh, itu masih kecil loh. Udah masih kecil. Justru Gunawan pertama kali tahu kalau Gunawan bisa nyanyi itu dari lagu India. Oh gitu, justru Iya. lagu India dulu. Iya. Oke, lagunya apa? Lagu India, lagu Kabhi Khushi Kabhi Gham, terus Kahon Apyar, Oke. Kabhi Khushi Kabhi Gham tuh lagunya kalau ini bukan sih Bollywood Chodian itu dari Kabhi. Boleh Betul Cudian, ya? benar. Oke. Kamu ngikutin juga nggak? Sekarang kan lagi rame kalau di Indonesia parodi Bollywood. Ada parodi-parodi tarian India, para YouTubers ngikutin nggak? Oh sih? ada. Ngikutin ya. kan? Kalau ngikutin banget enggak sih, cuman kadang kepo aja kayak Oke, gitu. oke. Kadang kalau lewat di beranda gitu langsung, ini apa nih? Oh keren ya, kreatif mereka bikin gitu. Nah, tapi kamu bisa bahasa India juga? Oh enggak. Oh enggak ya. Oh enggak, bagus bahasa India. Cuman kalau di film Asiki ya, itu Gunawan hafal banget dari film dari apa namanya? Scene pertama sampai Adegannya scene akhir. maksudnya. Iya, adegannya. Bukan dialognya ya. Bukan. Kalau dialog ada yang Gunawan hafal banget pas si ceweknya itu takut dicopet gitu uangnya sama si cowok, padahal dia nggak tahu kalau si cowok itu sebenarnya artis gitu loh. Oke. Itu dialognya sampai hafal. Apa loh. coba dialognya? Hero cute pedali. Kakari atara pikir apa nanti? Wah, artinya? Nggak tahu artinya. Nggak tahu. Tapi saking sukanya sampai hafal loh itunya. Sila. Nontonnya udah berkali-kali, bahkan sampai sekarang juga nonton. Nonton Gitu. ya. Masih nonton ya? Masih nonton. Yes, luar biasa nih Mas Gunawan ini. Mas Gun, tapi kita ngomong kembali ke karirnya Mas Gun. Jadi waktu masih di Maluku nih, belum ikut Ida, Mas Gun sendiri udah sering nyanyi dari panggung ke panggung juga nggak sih? Di panggung sana ya, panggung rakyat kali ya? Enggak. Apa? Nggak pernah. Oh nggak pernah? Nggak pernah. Jadi langsung. Bener-bener enggak sih. Sebenarnya dari pas Gunawan tahu kalau Gunawan itu bisa nyanyi, itu nggak pernah nyanyi dari panggung ke panggung. Terus nyanyinya di mana? 2 bulan sebelum ikut Lida, nah itu baru Gunawan harus belajar dong. Iya dong. Ya kan? Kalau misalkan kita nggak belajar, nanti pas sampai ke Jakarta kaget dong kalau udah di atas panggung, nanti nggak bisa ngapa-ngapain nanti di atas panggung. Jadi akhirnya Gunawan cari panggung di sana. Oh gitu. Benar, cari panggung. Jadi kalau misalkan searching di mana ada lomba, di mana ada buka lomba, akhirnya Gunawan ketemu di sana lomba di nyebrang lautan lagi. Gunawan dapat lomba di situ dan Gunawan langsung mendaftar untuk ikut lomba di situ. Kayak gitu, biar sambil belajar gitu. Okay. Nah, pada saat Gunawan udah di tempat lomba itu, baru Gunawan dikabarin kalau Gunawan lulus Lida. Oh. Situ. Itu emang benar-benar kok bisa pas gini ya? Ya. Itu mungkin yang namanya anugerah Tuhan ya, emang Bener. jalan ya. Udah takdir. Iya, udah takdir. Iya. Oke. Gun, terus ketika sekarang udah lolos dari panggung Lida dan sekarang sudah dikenal banyak orang, fansnya luar biasa banyak. Apa perubahan yang dirasa Mas Gunawan? Perubahannya Banyak drastis. cewek-cewek nih, ya kan? Kejar cewek-cewek nih. Perubahannya drastis banget. Pertama, dulu Gunawan gak bisa ngomong. Masa dulu nggak bisa ngomong? Bisa, tapi Bisanya, kalau dia bisa nyanyi tapi nggak bisa ngomong gimana? bisa, tapi untuk bahasa yang kayak sekarang begini aja susah banget. Oh gitu. Jadi mungkin kamu orangnya pemalu, introvert. Iya. Oh, udah pemalu. Malu banget. Dulu tuh kalau misalkan kita duduk aja ngobrol sama orang, Gunawan tuh cuma sebagai pendengar doang. Oh iya. Iya, Berarti sebagai kamu pendengar yang baik ya? pendengar yang budiman. Aku mau deh kalau gitu jadi ini tempat curhat bisa ya. Jadi cuma dengar aja. Itu adalah salah satu perubahan yang sangat terbesar di diri Gunawan. Dan alhamdulillah sekarang
beda banget. Gunawan akhirnya bisa ngomong begini, kalau ditanya bisa. Kalau dulu katanya pasti jawabannya cuma gini, Gimana tuh? iya sih, enggak, Tapi bisa. tetap halus ya. Iya, kayak gitu. Gitu doang. Ada tuh apa namanya tayangan waktu di Indosiar. Waktu di Indosiar itu ada program yang namanya Lidah Susu yang expose kita anak-anak lidah, anak-anak kontestan. Itu setiap giliran Gunawan yang ngomong, simple banget. Salah satunya hostnya Rara juga tadi. Oke. Dia selalu bilang, kalau Gunawan ngomong udah deh, simple banget. Pantesan dia males ngeliat lu dulu kayak orang sakit, nggak bisa ngomong. Iya, bener-bener gak bisa ngomong. Cuman ya tak ngomong tapi untuk apa ya, pembendaharaan kata itu masih kurang banget gitu loh. Jadi akhirnya ngomong takut salah. Sekarang lancar Gitu. ngomong yang ngajarin Rara. Loh. Belajar dari Oh, pengalaman. bener pengalaman. Dulu Kayak gitu. ngefans kan sama Rara kan waktu di Ngefans kampung. banget. Wih. Sampai di handphone Gunawan yang dulu itu ada video-video dia tampil. Wih. Di download terus Nah, disimpan. waktu pas ketemu nih pertama kali gimana nih? Ketemu nggak? ketemu pertama kali itu kan di itu yang tadi Gunawan cerita. Di duet ya, waktu duet. Belum. Belum juga. Waktu satu program yang expose kita iya. anak-anak apa namanya kontestan tadi, itu kan dia nge-host gitu. Pas dia datang pertama kali, aku langsung, hah, beneran ini nggak mimpi? Ya gitu, beneran ini nggak mimpi. Terus nggak keluar, nggak ketemu. Oh, nggak ketemu. Nggak ketemu. Yang penting lihat aja dari jauh. Wah, cuma lihat dari jauh. Cuma Udah lihat seneng dari ya? jauh. Udah seneng banget. Terus kalau mau gabung, takut dia tanya, terus aku ngomong apa? Oh, belum belajar, waktu belum terbiasa. Belum belajar kayak gitu. Kalau dia tanya aku harus jawab apa? Ya udah di kamar doang, terus kalau lewat terus tuh dilama-lamain gitu loh, biar bisa lihat gitu. Oh, lama jalannya. Jalannya lama gitu lah, kesana terus balik Dia lagi. cowok pemalu loh. Bener. Mana ada cowok pemalu. Ini bagaimana? Itu memang penurunan dari ayah sih. Ayah juga begitu soalnya. Oh, begitu. Oke. Terus sampai akhirnya berani melakukan conversation pertama dengan Rara. Ayo, gimana? Ya karena apa namanya? Karena udah biasa sih. Nah, karena kita udah ngobrol, terus dia juga udah apa namanya? Awalnya dia tuh nggak sesomplak itu tahu waktu ketemu Gunawan. Awalnya gimana?